dokter tadi menyampaikan lebih untuk diajak ngomong ini. Jadi kalau SMA 1 itu kalau bicara soal berhasil atau jadi pejabat atau keberhasilan macam-macam itu sudah yang biasa. Tapi yang belum berhasil itu kita ajak ngomong belum paham. Bahwa mereka itu diajak ngomong orang itu belum memahami. Maka ngomong dengan temannya karena belum paham dia diajak ngomong. Itu aja Pak. Tapi alhamdulillah selama saya di SMA 1 8 tahun itu kalau saya yang saya ngomong semua sih. Karena biasanya saya tanya, kamu ngomong sama siapa? Saya ini ngomong sama aku, saya ajak ngomong sendiri itu gimana? Mohon maaf Pak, bukan sombong ya. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Inggris, dan kebetulan saya salah satu kepala sekolah yang sudah 36 negara saya datang, insya Allah. Ya, karena dari SMA 1 itu bukan mana-mana, karena dari SMA 1 itu 36 negara sudah saya datang. Itu kalau ada orang ke depan pidato, semua pandangan itu pada yang ngomong, karena mereka paham, mereka itu diajak ngomong gitu. Makanya gitu. Kalau di Indonesia rata-rata paham Pak. Mungkin dulu pidato rame bareng, kalau kita di Semarang kepala Jawa Tengah itu ngomong rame bareng, bukan ngomong diri, ngomong beda, ngomong apa-apa ya. Ngomong gari-gari, ngomong apa-apa. Rame. Jadi diajak ngomong itu dulu, tapi itu tidak hanya sama satu kok, itu orang Indonesia. Ya, tidak tahu gimana ya cara mengajarnya. Kalau diajak ngomong itu mendengarkan itu susah. Ya sekarang komunik. Ya. Terus mohon maaf kalau saya diminta oleh Ibu Siri untuk memberikan motivasi. Kalau saya motivasi tidak terlepas dari spiritual, maka jangan terkejut kalau nanti ada hubungan dengan spiritual, maka jangan terlepas. Oke, saya mainkan sekarang. Bapak sekalian, jadi di dunia ini kita hidup ini bukan tempat tinggal kita loh. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita berjalan nanti akan berhenti sesuai dengan batasannya masing-masing. Ya kan, yang 45 sudah selesai berhenti. Teman kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Karena jatah kontrak di dunia sudah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kamu akan kemanapun mati pasti ketemu. Setelah mati akan diceritakan semua yang kamu kerjakan waktu hidup di dunia, mulai dari balik sampai meninggal. Pulpennya mereka berhenti ketika tidur. Jadi tidur mereka berhenti nggak nulis. Maka kalau pengen tulisannya kenapotnya kosong ya tidur terus saja. Yang kedua edan, silakan kalau pengen. Edan itu tulisan berhenti. Jadi kalau orang edan itu tulisan tidak berlaku untuk orang edan, tidak bisa tidak apa. Jadi orang edan itu mau ambil lulus sama-sama. Kalau orang edan mau bingung sak rombongan kata dia, terutama rombongan sudah dibunuh. Orang dusor atau lindur. Lindur mau bingung itu kata orang dusor. Lindur. Karena lindur tidur pada hari itu. Ya, terus yang ketiga pikul. Pikul, kalau sudah pikul tidak ada kewajiban apa-apa. Semua ditulis mulai dari dewasa sampai titik terang ditulis semua. Jadi perjalanan kita ini di dunia ini bukan tempat tinggal kita, tempat berjalan. Kalau bahasa saya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati hanya ujian. Mana yang lebih amalnya? Kalau mau percaya, farikul filjan, farikul bina. Tidak ada tempat bagi kamu sekalian setelah mati, hanya ada dua tempat. Please go to hell, or please go to heaven. Dua, tidak ada tempat yang lain. Nah, makanya motivasi saya hidup yang tidak lama ini, mari kita bikin happy. Ya, kita bikin happy, kita bikin nyaman, kita bikin enak, itu. Bapak sekalian, apa resepnya? Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kira untuk satu dan kita satu ini kalau itu dipraktikkan,
sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak dokter-dokter dari Kasmaji, ketika saya periksa, katanya Pak, uang Pak Toyibun tidak berlaku di sini. Udah liannya kurang mudah liannya. Saya periksa ini murni. Kenapa? Bapak kan guru saya, guru anak saya SMA 1. Rata-rata guru anak saya kan rata-rata senior itu yang di SMA 1 putranya bukan beliau. Ya putranya, karena kan saya masih muda kan, jadi itu namanya. Jadi bahasanya ya uang Pak Ustadz tidak berlaku di sini kan. Ini salah satu dari apa namanya praktek Khairunas Amfoninas. Sebagai manusia itu adalah orang yang berguna untuk orang lain. Bapak Ibu sekalian, ada dua sekarang. Abdulnya manusia itu siapa? At-taqiyu anaqiyu kullu mahmul qalbi wa sudu lisan. Orang yang paling afdol di dunia ini adalah orang yang mahmul qalbi, hatinya bersih. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, sudu lisan itu wa mahmul qalbi. Kalau sudu lisan saya tahu lisannya itu betul jujur. Sekarang yang dimana mau qalbi apa? At-taqiyu anaqiyu lagi lah santai. Orang itu takwa, tidak ada rasa dengki, iri kepada siapapun. Dendam tidak ada, iri tidak ada, dengki tidak ada. Itu hidup bagaikan jalan di atas kuburan. Maksud saya di atas kuburan itu sekiranya udah gas orang malah dimuat, kalau dibangun di kuburan luar. Ya, karena kalau orang perempuan berjalan tahu itu kuburan, kadang terus wah! Ada. Maksudnya itu tidak ada suara apa-apa karena mati semua. Wes tahu. Jadi dokter beda ini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi at-taqiyu anak itu hatinya itu bersih. Tidak pernah memikirkan orang lain mengecilkan. Mohon maaf, sebab ada orang yang saya jumpai sehari-hari itu hanya berpikir siapa yang mau saya celakakan. Itu ada. Setiap hari yang dipikir sopo sensor sing iso tak pangan, sopo sensor sing tak apusi, sopo sensor sing iso tak jembuskan, sopo sensor iso tak pecah sopo gawe. Isinya tuh kayak orang lain itu susah. Dia hidup tuh menderita di atas keberhasilan orang lain, dan dia hidup sangat bangga kalau orang lain menderita. Itu iblis. Tapi iblis itu minat sangat diwanas dari manusia dan jin. Dari iblis yang berbentuk manusia jadi itu orang-orangnya. Jadi kalau orang lain itu susah itu sedih. Orang lain bahagia itu sedih. Itu ada. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, dia tidak pernah berpikir untuk kejelekan orang lain dan tidak pernah merasa dendam pada siapapun. Jadi yang dipikir itu orang itu, mohon maaf, orientasi itu ada dua. Satu orientasi dunia, yang satu orientasinya akhirat. Kalau orientasi dunia itu harta berapa yang sudah saya kumpulkan, siapa orang yang pernah yang bisa saya manfaatkan, sudah berapa orang yang membantu saya, siapa yang belum kenal dengan saya, sudah berapa orang yang kenal dengan saya, pengennya terkenal, menjadi orang yang top, menjadi orang yang ya semua orang tahu. Itu orientasi dunia. Tapi kalau orang orientasi akhirat itu berpikir berbeda. Sudah berapa orang yang saya bantu? Yatim piatu berapa yang saya bantu? Seberapa uang yang saya sedekahkan untuk fisabilillah? Atau berapa uang yang saya keluarkan untuk orang lain? Sudah berapa orang yang pernah saya bantu? Itu yang dipikirkan. Tangan kaki saya ini diberi sama Allah untuk kebaikan seberapa yang saya lakukan? Itu yang dipikirkan. Itu yang orientasi akhirat. Terus seberapa besar setelah mati nanti saya akan menghadap kepada Tuhanku yang saya patutkan. Ini Bapak, berbeda sekali. Nah, kalau orientasi akhirat untuk sekalian, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirkan pahala. Ibadah tidak harus sholat, tidak harus baca Quran, tidak harus puasa, tidak harus zikir, tidak. Imatotul amali torik fawa sedekah, menyingkirkan kerikil di jalan ke tepi, itu sedekah. Dan setiap orang membantu orang lain pasti nanti akan dibantu. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi aunil abdi. Allah akan kepada hamba yang
yang suka menolong kepada sesama. Itu pasti. Pak dokter ada apa namanya pasien itu Pak dokter yang gampang Pak dokter sakitnya apa? Ya nggak tahu dokter, saya sih mau periksa lagi tanya itu bagaimana. Mau periksa itu mau tanya sakit saya apa malah ditanyain. Ini dokter sudah mulai jengkel dari pasien. Kelihatannya memang dia ya satu orang untuk stres, dua tidak mampu, yang ketiga tidak kaya. Dia memang uang tidak begitu punya. Yaitu kalau Pak dokter ya sudah diperiksa nul biasanya dokter kan enak banget. Wes kok nul sih dibayar gitu. Itu berarti dokter. Sorry ya Pak. Sudah tahu kondisinya berapa Pak? Sudah, nggak usah aja. Ya, terima kasih, saya doakan aja. Saya laris, saya sehat, bisa meriksa manusia sebanyak mungkin. Itu lebih bagus. Tapi ya jangan semua, kalau semua disamakan. Ini Bapak sekalian. Salah satu contoh. Kalau tidak percaya, jangankan membantu manusia. Dulu ada wanita tunasusila, kalau sekarang namanya apa? Bukan. Sekarang itu nama-nama yang jelek itu diangkat dari indah sekarang. PSK, ya, pekerja seks komersial. Luar biasa kan namanya. Jadi seperti jabatan itu ya. Iya, dia jabatannya PSK. Wah, dulu itu ada orang menjabat PSK. Jalan-jalan ke padang pasir. Padang pasir ada anjing. Bapak Ibu anjing. Anjing itu binatang sudah katakan paling orang dikatakan anjing pasti marah. Boleh dikatakan anjing yang paling jelek, anjing dog apa dog pasti marah. Ya. Bapak Ibu sekalian, si PSK ini melihat anjing melet-melet kehausan, dia nyopot muzah kaos kakinya, dimasukkan dalam sumur, kemudian diperes diminumkan pada anjing. Nabi mengatakan, kalau bisa masuk surga, hanya modal memberi minum anjing. Maaf, yang beragama Islam jangan pulang ke sholat atau sering menyusu. Ini peristiwa ini pada zaman Bani Israel yang hanya satu itu proyeknya, tidak boleh ada lagi. Toranya untuk memberi asuh dan bukan. Itu kisah cerita. Allah menggambarkan betapa orang itu membantu binatang saja diampuni dosanya, apalagi membantu pada manusia. Ya, maka untuk itu ibu-ibu yang senior di SMA 1, yang junior ya di SMA 1 ya kerjasama. Kalau perlu tanya, ya sebab SMA 1 sekarang beda dengan dulu. Sekarang zona. Sekarang guru itu ngajar di SMA 1 bisa terjadi diberi soal tidur semua. Tanya sudah selesai anak-anak loh. Coba jangan lo buka masuk tulis soalnya. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Tamat loh ya. Jadi beda. Tapi mohon maaf, justru seperti itu pahala Bapak Ibu semakin besar. Karena orang-orang ya, orang-orang jelas maksud saya. Pahalanya lebih besar. Kalau orang-orang yang sudah baik dibimbing jadi baik wajar. Tapi dia anak begitu bisa jadi berhasil. Itu walifirul. Wah, luar biasa. Apalagi itu kepalanya Pak Yusma. Jelas, itu anak buah saya, jelas. Jelas kompornya jelas luar biasa ya. Disiplin beliau tuh berangkat pagi pulang siang tuh. Kalau pagi itu kan berangkat siang pulang pagi. Kalau Islam tidak berangkat pagi pulang siang. Jadi SMA 1 saya dengar masih luar biasa. Padahal sekarang tambah siswa seperti itu. Karena sampai ada pejabat diriwangi goleki kos-kosan cilik nggawe kakak anake besoknya SMA 1 Mas. Itu bukan SMA 1 ya. Karena kemarin Pak Yusman. Luar biasa. Jadi SMA 1 itu kan jadi pilihan. Tapi maaf orang kalah dengan SMA 4 ketika saya jadi kepala sekolah SMA 4. Ayo, saya pindah SMA 4 langsung kalah dengan SMA 4.
UN, masih saya tungguin. Setelah saya keluar dari Semangat, kembali semula. Salah satu yang jaya lagi. Ini saya tidak memuji, saya cuma cerita aja. Saya nggak sombong loh ini. Sombong itu dosa. Yang luar biasa. Jadi kalau Kasmaji itu SMA 1 saya serba sebenarnya banyak. Apalagi saya tadi masuk tuh terkejut ya. Ibu-ibu kok jalur ayu-ayu ini. Dapat tunjangan dari provinsi 2 juta. Gila kan ya? Gila kan 2 juta. Dulu itu orang mewah bagus. Langsung mipeknya boleh buku. Langsung boleh mual sakit 2 juta. Saya nangis kepalanya. Bu itu sekali lagi suasana seperti apa jam mental ya. Oke, jangan 3 juta. Bapak Ibu sekalian, masih boleh. Orang itu pegawai paling hebat itu paling jasa paling besar itu guru. Maka dokter setelah bulan saya bayar. Setelah terus dokter suruh ngalah. Tidak tersebut tidak enak. Bisa itu dokter juga guru kan? Boleh ya, berarti guru dokter. Berarti nomor 1, 2 dapat Pak. Karena apa? Semua yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak itu kalau Bapak Ibu ikhlas ridho, anak mau menjalankan, semua jalankan baik itu dibuka pahala. Amin. Para rahmatnya ketika yang bermanfaat, ya, suatu kejadian, aukil kita hobi, awalin soalnya disebutkan. Kalau orang sudah mati yang bisa bermanfaatnya ada 3 kejadian, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Well, anak itu bisa. Bapak Ibu punya anak. Dengan punya anak-anak SMA itu Bapak Ibu didik dengan ridho, dengan ikhlas, dengan harapan saya dapat jarak dari maka Bapak ada pahala. Tapi tergantung niatnya bagaimana. Kalau Bapak tidak punya niat seperti itu ya nanti bonus terus, marah terus, banding ke, nyai ke, bawa kertas. Ada guru itu cuma keliling kayak SMA ditanya, namu anu yang belum masalah itu, kita tahu pulang kau yang arah rapat guna, balik orang terus ngejak di muka kepala. Itu ada model begitu tuh ada. Dan pola pikirnya bakhil, tekku dan di. Itu orang seperti itu. Oke, Mbak Zulaikha. Mbak Zulaikha. Menerima itu hatinya lurus itu. Sinajan galak nih jujur. Galak nih jujur. Galaknya sekolah sewani harus benar. Coba kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi jujur. Jadi Bapak Ibu sekalian jadi guru happy, senangkan hatimu jadi guru. Selain dapat, nah gaji itu ya sudah diterima itu aja sudah tidak usah berpikir macam-macam. Karena berpikir apapun, ya tetap itu yang diterima, tidak akan naik gitu loh ya. Ini menerima sekian, bersyukur dengan tidak, ya tetap seperti itu, bersyukurlah. Kalau bersyukurlah sejenakum Allah akan menambah. Itu seberapa pun. Kalau disyukuri pasti akan bermanfaat, kalau tidak pasti akan kurang terus. Ini Bapak Ibu sekalian. Terus lagi saya ulang dari yang muda. Dia tanya pada yang senior, gimana ngajar saya, gimana kurang baik, bagaimana. Jangan malah mencak-mencak. Itu mau lama. Jangan malah mencak-mencak. Ya jadi kalau gue yang bodoh, cilik ini sore juga takut. Nanti ceritanya apa namanya perkelahian ya, antara yang dulu dengan yang bos nanti ya. Cilik bisa. Akhirnya menang di bisa apa? Bufera. Oh, juto saja nanti bufera malah. Makanya harus cari tolong bantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong menolong membantu itu buatlah iklim di mana saja Bapak Ibu berada. Contoh Ya, saya contohkan. Tapi saya bukan, karena yang tahu saya, kalau orang lain saya tidak tahu. Orang membantu orang lain. Ada guru TPS tadi pilot 35 saya kumpulkan. Saya tahu kamu ini pasti belum pernah makan di rumah makan yang representatif. Ayo saja makan. Pengen makan di mana?
saya tak rapat dengan teman-teman ya untuk bijak mengenai rapat sih. Akhirnya kemana ke Boyolali ke yang ada kolam-kolam itu mana? Lata. Pak kepingin renang di sana sambil makan rosiat. Atau berbulu-bulu sendiri. Melihat daftar harga itu di dulu, tak boleh kamu jangan lihat harga, kamu senang pesen. Lihat kok pesen ini 10 sama ini selalu saya lihat itu sama kan seminggu. Saya sudah ganti, apa kamu nanti habis? Apa harganya? Pak, saya baru kali ini makan enak seperti ini. Masya Allah, air mata saya mau mengalir. Tapi saya harus pergi, takut saya kalau nangis dikira takut bayar gitu. Jadi kalau kamu lagi pesen lagi ya sakit lagi. Berarti dia itu betul-betul jarang makan makanan yang enak. Saya puas sekarang mengajak anak-anak itu apalagi merasa bahagia. Orang membahagiakan orang lain pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Malah jam 10 ini Ustaz Indo siap ada ini apa tambahnya aku saya kasih fee 10 juta sudah saya kirim lagi siap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pada waktu itu presiden masuk atau kalau saya waktu itu. Iya. Presiden teman saya. Sekarang murid saya presiden. Sekarang Pak Jokowi murid saya. Kalau dulu teman saya, sekarang murid saya presiden. Makanya orang-orang udah mau jagung ke presiden itu bingung seminggu sebelum sudah perlu mandi goblosnya. Mau jagung ke presiden. Karena itu murid saya ya, saya mandinya masih besok. Kakek mau saya bawa jagung ya masih besok saya siapa saya belum saya siapa. Biasa. Ini baru sekali. Jadi habis berapa tuh tidak sampai 1 juta. Dolar masih 2.000 waktu itu. Dolar masih 2.000. Tidak sampai 1 juta. Habisnya mana itu masih 10 juta. Ini cerita loh ya. Tidak mau tak berbagi di sini dan mau yang cerita kok. Karena dalam Quran disebutkan fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kamu dapat nikmat ceritakan. Sudah ceritakan sudah berhenti. Tidak fa'amma binikmati rabbika fahadis wa dumno enggak ada. Ya fahadis itu ceritakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan saya Bapak Ibu ini hidup ini isinya tolong-menolong, bantu, menolong siapapun. Ali mau subuhan, ya Ali nggak pernah terlambat sholat subuh. Ada orang tua Yahudi dituntun diantarkan sampai di rumahnya. Ali sudah berpikir saya sampai ke masjid pasti terlambat ini hampir sudah terang benderang. Ali ke masjid. Nabi masih rukuk. Akhirnya dapat 1 rukuan berarti masih dapat 1 rakaat. Ya setelah selesai Umar tanya kepada Muhammad Nabi kok rukuknya lama sekali? Tidak tahu saya mau berangkat tidak bisa. Saya mau betul mau tidak bisa. Berarti penet sama malaikat suruh menunggu Ali. Para Ali baru mengatakan orang tua Yahudi yang pakai kata maaf ini hikmah cerita saya ini kepaham apa ini? Orang dengar. Maksud saya orang Muslim itu hadaku Yahudi ditolong, yang pahala. Jadi kalau menolong tidak usah pandang dulu dan dunia tidak usah pandang. Sudah siapa aja menolong orang itu. Sudah saya beritahu kok menolong binatang aja dikasih sama Allah apalagi sama manusia. Tidak usah memperlihatkan siapa. Menolong orang pasti akan dibalas. Maka berpikirlah yang positif. Ya setiap itu pola pikir kita positif thinking terus. Besok siapa yang saya sodakohi, besok siapa yang saya bantu, besok siapa yang saya akan senangkan. Nah itu paling tidak punya apa-apa, tersenyum. Ya, tapi ada suami yang cemburu sekali ada. Tersenyum dan masuk ibu dia sama orang, pasti masuk ibu bapak. Dan tersenyum ada omong. Tapi perempuannya cerdas. Memang senyum ku berikan kepada semua orang. Tapi cinta dan kasihku hanya untukmu Mas Yusma. Dalam duniaku ini penuh kebebasan. Penting tidak melanggar aturan. Tapi Fadli nyanyi gandum. Ditanya, ya senyum pada siapa aja boleh. Ya, tapi jangan kebablasan atau jangan tidak ada orang yang senyum sendiri. Tidak. Ini Bapak sekalian. Pada siapa aja.
Maksud saya hubungan antara manusia bikinlah happy, senang. So gini ya, orang itu kalau punya masalah ketemu pasti dia bingung. Ya, tetangga sana nggak rukun dengan sana, ketemu masuk lagi semua. Ngomong bu, ngomong medan, apa mas? Ngomong gandong, bahasa ada yang pikir yang omah diri kafe. Jadi si tunggu hari sini gue pentung, si jangan boleh produksi, si boleh pakai produksi. Tapi kan sudah sudah semua. Anu kau baca aku kok baru buka waktu kau pukul pada lo naik masalah kau. Aku kau nikahkan apa? Aku boleh pakai tak ada dosku. Aku yang boleh dosku. Aku berarti salah diri. Karena suku. Halo. Suku itu tidak ada baiknya. Ada orang bawa serangga jepit naik sepeda ontel tanpa mesin. Sepeda terus apa nggak ada standar. Pagi-pagi apa nama datang ke rumah saya, assalamualaikum, saya masuk, mah kamu mah perempuan, bi jangan gitu bi, biasanya yang cari tua bi bukan saya, bi usdul bilang jangan prasangka jelek, jangan sudul. Saya terus mikir, ya aku ceramah rakyat sudul, aku sudul, saya sudul akan utang uang itu ya. Masuk, saya buka, silakan masuk. Tapi hati saya sudah tak nasihati sendiri. Kamu jangan sudut loh. Kamu biasa ceramah mengaku dengan sudut. Saya ambil rezeki. Ya cukup. Ada apa bu? Mau daftar haji plus. Siapa bu? Ya pokoknya nanti ada pak. Berapa pak? 7.000 US tahun 2010. Ya syaratnya apa? KTP kakak bu. Ya. Terus apa jadi? Terus dia pulang. Dia pulang. Dia sendiri. Sampai di rumah sore jam 3 dia berbondong-bondong sendiri lagi ke rumah saya. Bawa sepeda ontel tanpa mesin lagi. Dia distandarkan di tempat Pak Dosa tadi karena nggak ada standarnya. Terus kayaknya kesini Pak pos standar. Orang jika ramah lu nggak pantas ya. Bawa tas kresek hitam. Apa bu? Bagi lunasi haji. Loh, saya haji sih kan. Pulau Pak terus nunggu cerita. Pulau ini rondo Pak. Pakai pertama sama lu nanti muncul saya menikahi suami saya itu anaknya 3 pak. Saya menikahi karena saya kepingin haji, tapi sepanjang masa saya tidak dihajikan, malah saya setiap hari mau dibunuh anaknya 3 itu selalu pengen bunuh saya, akan membunuh terus pak tiap hari, tapi tidak pernah jadi semua akan terus ini. Sampai sekarang suami saya meninggal, saya diusir. Saya di tempat yang dimana di depan rumah kakak saya ada kamar kecil satu, saya di situ pak. Kemarin sore pengen datang ke tempat saya tahu tak cepetnya soal polisi naik. Laki-laki itu datang ke tempat saya terus tanya pada saya, ibu coba ke waktu itu tanya oleh seperti apa ini pak. Nah, terus tadi sore tadi pagi itu datang ke tempat saya ngasih uang. Itu siapa bu? Katanya cuma aku hamba Allah. Ini bapak sekalian, aku hamba Allah. Tidak tahu sampai sekarang dia yang menjelaskan sama tidak tahu. Ya, terus saya jawab, itu hasilnya punya satu sudah punya niat yang baik untuk bisa haji. Yang kedua punya dizolimi anaknya suamimu tapi ibu tidak pernah membalas. Itu hasilnya orang yang dizolimi, doanya mustajab. La syaka fihi muta'atul mustajabatul. Tidak akan ditolak doa 3 orang ini. Satu, al-walidi, doa orang tua beranak. Yang kedua, doa orang dizolimi. Yang ketiga, doanya musafir. Bertiga ini kalau berdoa pasti dikabulkan. Orang tua jangan sampai sama anaknya ngomong yang jelek. Dan kalau tidak pernah tidak mandi biasa kalau nanti dalam negeri kamu ya apa Quran istrimu cantik jelita tiap bulan kasih uang saya 1 M. Kalau ngomong yang seperti itu. Terus malaikat lewat amin kabul pasti mau dalam negeri. Karena malaikat bacaan. Siapa tuh malaikat pas bapak ibu berdoa? Umpamu orang punya ibu apa namanya kerah lalu anak itu bicara apapun walaupun marah dengan anak bicara yang baik, jangan pernah jadi oh kamu dari pagi belum sarapan, biasa kamu calon orang besar, calon minimal menteri, gubernur ya, uang banyak, kamu jadi anak soleh, hafal Quran, hafal hadis, kamu luar biasa sekarang mandi, sama-sama kan enak. Ini biasanya ngomong orang di duit itu kudu lesu ya. Ngomong anaknya bulanan harus gaji pembuyut. Ini itu namanya hawa nafsu. Fa inna nafsa al-amrun bisu. Hawa nafsu itu pasti perintah kejelekan. Maka jangan diikuti. Bapak sekalian, kita sudah lebih ya, tidak sabar lebarkan motivasi pada siang hari ini. Kalau terlalu banyak nanti malah wah kayaknya apa
Nah itu langsung lah. Tapi saya mau menyampaikan syair dari saya sendiri ya. Boleh ya? Aku cinta, Anda cinta, semua cinta, SMA 1 Surakarta. Harapanku, persatuanku, SMA 1 Surakarta. Seorang dulu dong. Layarnya buka. Ya. Demikian Bapak sekalian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.